selalu mengalir dalam hidup kami. Kami tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami Bapa. Namun seringkali kami tidak mendengarkan kuasa Roh Kudus-Mu, seringkali kami tidak mau dengar dengan firman Tuhan, dengan bisikan Roh Kudus Tuhan. Pada hari ini ajari kami ya Bapak untuk dengar-dengaran kepada Roh Kudus-Mu, karena kami tahu bahwa saat ini Roh Kudus ada, dan saat ini juga akan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih banyak ya Bapak, urapi masing-masing kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kefokusan Tuhan untuk mendengarkan ini, karena kami sebagai manusia terbatas kami tidak bisa apa-apa Bapak. Sebagai manusia terbatas kami seringkali tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ampuni kami ya Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Kita berdoa, amin. Silakan duduk lagi. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabar kita pada saat ini? Puji Tuhan. God bless you semuanya. Tuhan memberkati. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena kita tahu bahwa kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Terima kasih dari testimoni yang luar biasa dari Bapak Nia kita yang ternyata juga dari sini akhirnya mengerti bagaimana rencana Tuhan. Tuhan membawa kita ke tempat ini juga tidak lepas dari rencana. Bukan karena hukuman, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan itu mau menghukum kita, no. Tapi kita ada di tempat ini mungkin pertama-tama karena dosa kita, karena kesalahan kita. Tapi yang kedua, Tuhan punya rencana yang terbaik dan terindah. Bukankah dari kitab-kitab perjanjian lama juga menyampaikan bahwa sebenarnya Tuhan sudah merancangkan engkau dari kandungan. Bahkan yang belum engkau ada, Tuhan sudah tahu bagaimana suatu saat nanti ke depannya. Tapi kadang karena pilihan manusia, the power of choice, pada akhirnya apa? Manusia memilih jalan yang salah. Tapi itu pun ternyata Tuhan masih belok-belokin kita untuk yang benar dan yang baik. Amin. Ini yang kita rindukan. Bagaimana kita tetap terus berada di patronnya Tuhan, tetap mengarah kepada fokus kita sama Tuhan. Karena di patronnya Tuhan itu baik kok, sekalipun mungkin kita di tempat. Di patronnya Tuhan, jalannya yang Tuhan bersediakan itu baik. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik. Gak ada lah yang istilahnya, aduh Tuhan menghukum aku, Tuhan ini kenapa ya? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hari ini Bapak-bapak sekalian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang udah gak percaya doa lagi. Banyak orang yang udah gak percaya Tuhan lagi, sekalipun dia Kristen dari kecil, sekalipun dia dari orang tua itu udah Kristen. Saya sering kali menghadapi hal ini dan saya sering dengar curhatan orang-orang yang seperti ini. Kayak udah gak ada harapan lagi. Kenapa? Karena mungkin dia berpikir bahwa doanya selama ini gak pernah dijawab sama Tuhan. Dia pikir selama ini doanya gak pernah dikabulkan. Tapi kita tahu kok sebenarnya rencana Tuhan adalah rencana yang sejahtera yang penuh dengan pengharapan, bukan rencana kecelakaan. Amin. Bukan rencana kecelakaan. Bersyukur tadi juga semangat sekali kita mendengarkan lagu pujian dari Bapak Jaro. Spirit kita harus sama seperti itu. Apapun yang terjadi, permasalahan apapun yang terjadi, saya tahu bukan mungkin ya, pasti kehidupan kita berat. Ngerti saya? Saya juga mengalami beberapa hal yang berat juga dalam kehidupan saya, walaupun pergumulan kita berbeda masing-masing. Tapi percayalah, di setiap pergumulan terberat dan terendah sekalipun, kita mungkin ada di bawah sekali. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu bersama-sama denganmu, apapun yang terjadi. Bingung dalam hal ini, bingung dalam hal itu, susah dalam hal ini, aduh keluarga pun begini, begitu. Tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Daud mengatakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkanku, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan bersama-sama di pihak kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita berharap terus sama Dia. Tuhan gak mau kita itu ternodai sama pemikiran-pemikiran yang duniawi. Kenapa? Karena pemikiran duniawi hari-hari ini banyak yang sudah masuk logika banget. Orang pintar namanya kan, udah masuk logika sampai akhirnya di titik itu dia gak percaya lagi Tuhan.
Tuhan nggak bisa kita pikirkan dengan logika, Bapak-Bapak sekalian. Tuhan nggak bisa kita masukin ke dalam benak pikiran kita. Kalau sampai Tuhan bisa kita masukin, artinya Tuhan itu terbatas. Kalau kita yang manusia terbatas, Tuhan adalah tanpa batas. Dia adalah Maha Kuasa, Dia segala-galanya. Dia hebat dan Dia besar, Dia maha besar, Dia luar biasa. Itu sebabnya kalau kita ingat pada waktu pertemuan lalu, 1 bulan lalu kalau nggak salah ya, saya mau bahas tentang penyembahan. Penyembahan itu hal yang paling penting yang perlu kita tetap selalu lakukan dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, baik mungkin pada saat ini di gereja atau mungkin di luar penyembahan. Sekarang saya mau bahas tentang pengharapan. Saya tahu pasti kita memiliki pengharapan, bukan? Kita memiliki yang namanya kerinduan, dan kita memiliki yang namanya sesuatu yang kita percayakan dan kita mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu, saya tahu pasti kita semua memiliki itu. Semua memiliki masalah, bukan? Semua juga memiliki persoalan dan sesuatu yang berat dalam kehidupannya. Tapi percayalah, Tuhan kita, Bapa kita yang baik, mau banget supaya anak-anaknya itu ayo sini. Semua yang waktu sudah berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Janganlah kamu risau, jangan kamu khawatir. Percayalah kepada aku, percayalah juga kepada Allah Bapa, percaya kepada aku. Aku akan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Sekalipun mungkin yang terbaik bagi manusia ada sesuatu yang istilahnya kayak menjatuhkan kita, sesuatu yang mungkin membuat kita jadi lebih terpuruk. Mungkin di pikiran manusia seperti itu, tapi kan Tuhan yang lebih tahu segala-galanya. Tuhan yang lebih mengerti. Amin. Bapak-bapak sekalian, Tuhan pada saat ini saya mau kita bawa kita buka di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Saya mau kita dari sini selesai ibadah ini, kita jangan pernah putus harapan ya sama Bapak. Bapak kita itu Bapak yang penyayang. Saya merasakan sendiri bagaimana Bapak itu selalu bersama-sama dengan saya. Bagaimana Tuhan itu selalu menuntun hidup saya. Bagaimana sesuatu doa yang mungkin tidak mementingkan diri saya sendiri, Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan. Walaupun ada doa-doa tertentu yang Tuhan tunggu dulu, gitu. Tuhan berkata, "Bentar dulu. Aku tahu perencanaan. Aku tahu perencanaanmu. Aku tahu. Tunggu dulu ya, sabar." Ada doa-doa yang tertentu yang kita diminta sabar sama Tuhan. Amin. Ayo kita belajar sabar. Saya pun sampai sekarang ini juga belajar untuk selalu lebih sabar lagi. Gak ada orang manusia di dalam dunia ini yang sempurna kecuali Tuhan Yesus Kristus, yang pernah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menebus saya dan saudara. Gak ada manusia yang sempurna. Sekalipun Bapak kita minta supaya kita sempurna. Amin. Yesus mengatakan apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa kita yang ada di surga adalah sempurna. Tuhan mau kita sempurna. Tapi nggak ada manusia yang sempurna. Karena apa? Dikatakan bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada manusia yang benar. Yang benar hanya Tuhan Yesus. Nggak ada manusia yang bisa melampaui itu semua. Ya, sekarang kita mau belajar, kita mau buka bagaimana Tuhan sayang sama kita. Sampai di dalam perikop ini ayat 18 sampai 25 boleh kita buka sama-sama. Sampai di dalam perikop ini kita pun disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Tuhan. Luar biasa. Coba saudara bayangkan, kita bukan siapa-siapa. Kita berdosa. Kita orang jahat sama seperti yang tadi disaksikan. Kita tuh orang yang benar-benar kayak, aduh mau dibilang kayak begitu juga mungkin iya gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian datang Presiden Jokowi ke sini, mengangkat saudara kita. Contohnya, misalnya, yuk sini kamu sama-sama aku, tinggal di rumahku. Apapun yang kamu mau butuhkan, akan aku berikan. Presiden Jokowi datang ke sini misalnya, berkunjung ke lapas. Salah satunya dari saudara tiba-tiba jadi di sini. Kita bingung, itu siapa? Kok tiba-tiba kita dipilih? Kita bukan siapa-siapa, kita bukan musik leader contohnya, kita bukan pemimpin rohani yang ada di sini, kita bukan siapa-siapa istilahnya, tapi kita diangkat kayak sini. Atau
Masnya di sini, misalnya Jokowi ya kan, Mas ini, sampai mau nggak saya jadikan anak? Waduh, misalnya kayak gitu, wah kan sesuatu banget gitu kan. Tuhan Yesus lebih dari Jokowi, Tuhan Yesus lebih dari presiden. Dia sungguh amat besar dan dia sungguh mengasihi kita. Dia Tuhan loh, tapi rela-rela dari dunia. Coba kita bayangin, rela dari dunia cuma menembus saya dan saudara. Itu sebabnya perikopnya dibilang apa? Pengharapan anak-anak Allah. Yuk kita renungkan dari sini, kita renungkan dulu pengharapan anak-anak Allah. Kita diminta dan kita disebut anak Tuhan. Kita ditebus dengan harga yang mahal. Ayat 18 kita buka sama-sama. Sebab aku yakin bahwa pernikahan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk, ayat 20, telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk yang sama-sama mengeluh dan sama-sama juga merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya sekedar saja, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Amin. Firman Tuhan kali ini berkata kepada kita, yuk saudara-saudara, yuk anak-anakku, kita berharap sama Tuhan, jangan berharap sama diri sendiri, jangan berharap sama siapa-siapa. Orang tua selalu mungkin ada sama-sama dengan kita, contohnya suatu saat nanti kita lepas, mungkin istri atau anak ada sama kita, tapi it's not eternity, tidaklah selama-lamanya. Mungkin sekarang kita tahu bahwa kita tuh punya siapa dan siapa yang ada di dalam dunia ini, tapi itu nggak selamanya, saudaraku. Itu hanya sementara sifatnya, dan itu hanyalah titipan Tuhan juga, di mana Tuhan mengutus anak-anaknya juga untuk bersama-sama dengan kita. Artinya di sini kita bukan berharap sama manusia, kita bukan berharap sama bahkan diri sendiri. Kita tahu mungkin kita belajar, kita orang yang terdidik, kita orang yang pintar, kita pun nggak bisa berharap sama diri sendiri. Kita orang yang berpengalaman, kita orang yang punya, kita orang yang tahu segala sesuatu. Tapi berharap pada diri sendiri pun kalau kita dosa. Artinya apa? Ketika kita berharap sama diri kita sendiri, sifatnya fana. Tapi kalau kita berharap sama Roh Kudus, kita berharap sama Tuhan, sifatnya kekal. 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita semua punya penderitaan juga. Setiap penderitaan yang ada saat ini, coba dengar, adalah sesuatu yang tidak melebihi daripada apa yang kita mampu. Kita yang juga mengatakan ini yang percobaan-percobaan yang kamu alami tidaklah melebihi daripada kekuatanmu. Tuhan akan berikan kekuatan kok. Ya pasti. Karena Filipi juga mengatakan apa? Segala perkara dapat bertanggung di dalam diri sendiri, di dalam Tuhan. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang selalu ada bersama denganku. Amin. Dia selalu menggendong kita, Dia selalu mengangkat kita ke sesuatu yang lebih tinggi lagi. Asal kita mau dibentuk. Saya tahu dibentuk itu sesuatu yang sangat susah dan sangat sulit, apalagi karakter ya. Kalau misalnya kita tahu bejana, ya pasti kita tahu lah bejana kemudian ditangani seorang yang menenun ya kan, pokoknya dibentuk lah, itu butuh waktu juga, butuh proses lama dia juga, terus dia dibentuk pelan-pelan. Apalagi karakter manusia, ya karena kita adalah berasal dari
naturalnya Adam dan Hawa, walaupun kita diciptakan sempurna, kita diciptakan penuh dengan kemuliaan Tuhan, bahkan kita serupa dengan gambar Tuhan. Tapi karena dosa udah mengkontaminasi dunia, udah diklaim bahwa ini adalah milik setan, dan kita semua pengikutnya juga udah diklaim bahwa kita adalah pengikut setan, sehingga pada akhirnya apa? Seluruh kehilangan kemuliaan, seluruh dunia kehilangan kemuliaan. Tapi kita tahu ada penebus kita, Yesus Kristus namanya. Pengharapan yang kita tahu sama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita perlu aminkan karena gini. Kenapa ya? Saya soalnya beberapa kali juga selalu merasakan gimana kalau misalnya saya mengharapkan sesuatu yang dari pikiran saya itu mustahil banget. Itu nggak mungkin lah selesai, nggak mungkin bisa lah. Tapi aku mau coba berharap sama kau. Bukankah kita percaya Allah juga mengatakan bahwa uji lampu semesta alam. Ya, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Saya nggak percaya awalnya Tuhan ini sesuatu yang nggak mungkin dan ini mustahil banget sih kalau misalnya akhirnya saya bisa dapetin itu atau saya bisa memperoleh itu, tapi ini bukan kepentingan saya. Akhirnya saya berdoa demikian. Ternyata Tuhan jawab, dan itu sesuatu yang kayak saya disiram sama air dingin yang dimana saya kepanasan. Oh, ternyata Tuhan itu sebaik itu gitu loh. Walaupun mungkin kita nggak ngerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan, kita nggak ngerti prosesnya. Bapak Ibu, ada Ibu juga, Bapak Ibu saudara sekalian, kita nggak tahu, kita nggak ngerti prosesnya gimana. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan, rancanganku penuh dengan keselamatan, rancanganku penuh dengan kebaikan, dan it's not kecelakaan, bukan ya. Mungkin kita tahu bahwa di depan mata kita itu celaka. Kenapa? Mungkin sama seperti ketika ada batu di sini, kita tahu di sana ada batu. Tapi kita nggak pernah tahu ketika kita digadai ke batu ini, batu yang besar. Kemudian akhirnya apa? Tuhan buat kita ayo sini. Bahkan Tuhan menggendong kita, walaupun pada akhirnya kita nggak bisa lewatin ini, menggendong kita. Kita bayangkan Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Kita bayangkan Tuhan kita yang penuh dengan kebaikan. Tahu nggak kita ada masalah? Ya tahu, saya tahu nggak ada masalah. Tapi prosesnya kita nggak pernah tahu lagi. Cara jalan Tuhan, cara Tuhan berpikir nggak pernah tahu. Itu sebabnya kita diminta untuk selalu mau memahami isi hati Tuhan. Ketika kita di dalam sebuah kehidupan rohani, kehidupan beragama, janganlah itu menjadi sebuah formalitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah itu menjadi sesuatu yang kita lakukan karena itu udah terulang-ulang, itu udah kebiasaan. Bahkan dari kecil saya diminta untuk ke gereja sama orang tua, kalau enggak mungkin dimarahin. Misalnya, kemudian janganlah itu menjadi sebuah patokan. Tapi karena kita tahu siapa Yesus, karena kita tahu siapa Tuhan, akhirnya kita mau berharap sama Tuhan, bukan karena agama, bukan karena apapun. Karena Yesus datang ke dunia ini membawa jalan keselamatan, bukan membawa denominasi. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk bisa membuat kita selamat. Apapun, gereja adalah wadahnya. Tapi jangan sampai kita punya hati yang salah, suka menghakimi orang lain, suka menyalahkan orang lain, tetapi biarlah hati kita tertuju sama Tuhan. Karena tadi dibilang apa? Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun manusia memiliki sistem sebagus apapun, tetap yang namanya manusia tetap akan ada sesuatu yang salah di mata Tuhan. Bukan Tuhan mencari-cari kesalahan, bukan. Tapi karena memang itu alamiahnya yang terjadi di setiap kehidupan manusia. Jadi akhirnya Tuhan mau supaya kita tetap berharap sama Tuhan di gereja, dimanapun kita berada, di lapangan berolahraga, kemudian mungkin pas lagi ada dalam perkumpulan, sama seperti tadi dikatakan ada komsel, di sana kita berharap sama Tuhan, bukan karena sebuah program. Amin. Ayat 18 sudah kita selesaikan, ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya. Oh, sebelum itu, nah, coba kita renungkan kata-kata ini. Ini yang Rasul Paulus katakan. Sebab aku yakin, Rasul Paulus yakin waktu itu, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apapun yang Anda rasa susah hari ini, tidak akan dapat menyamai berkat Tuhan yang luar biasa yang akan saudara dapati. Apapun berkat bisa jadi kita lupakan. Itu sebabnya kita harus selalu ingat. Itu sebabnya ada ruang kesaksian. Kita ingat berkat Tuhan. Kalau enggak bisa jadi lupa. Ya iya, karena sifat manusia, sifat alamiah manusia namanya insan. Ada saya pernah belajar itu dihubungkan dengan insaf, pelupa. Sifat manusia.
Jadi naturalnya seperti itu, sehingga akhirnya kita perlu. Yesus juga di dalam perjanjian lama, yaitu Allah memberikan kepada Israel pada waktu itu amaran supaya kasih tahu ya anakmu ya, kasih tahu keturunanmu, supaya nggak lupa sama Tuhan. Ya kan ada di dalam kitab perjanjian lama, beritahukanlah kepada keturunan, kepada anak-anakmu segala sesuatu yang telah lakukan. Apa yang Yesus lakukan dalam perjanjian lama? Dia membelah laut merah, dia melakukan segala sesuatu, memberikan bangsa Israel roti mana yang tidak pernah dipikirkan. Bisa-bisanya roti turun dari langit. Bisa-bisanya ada tiang api, tiang awan. Ngeri banget. Itu kan kayak, aduh ngeri banget. Kalau misalnya keturunannya itu lupa sama janji Tuhan, lupa sama pernyataan Tuhan kepada nenek moyang yang sebelumnya, misalnya lupa nih keturunan itu, maka mereka akan melakukan segala sesuatu dengan ketakutan. Mereka akan melakukan mungkin menyembah Tuhan atau datang ke gereja, contohnya itu hanya dengan formalitas, oleh karena mungkin pasangan dan sebagainya, karena lupa Yesus pernah memberkati. Amin ya. Oke, kita cepat saja di ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, kita memiliki kerinduan sekali, Bapak Ibu sekalian, supaya kita dapat cepat diselamatkan, cepat Tuhan Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Amin. Rindu banget. Siapa sih yang rindu? Ya kan? Kemudian ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan kita ingat, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tenanglah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua akan berakhir kok. Apapun itu akan berakhir, bahkan dunia kita pun juga akan berakhir, karena kita semua nanti akan diangkat ke surga. Tapi yang berakhir yang sekarang hari ini, permasalahan Anda akan berakhir, persoalan Anda seberat apapun akan berakhir. Jadi jangan pernah putus harapan, akan berakhir. Dalam pengharapan itu tidak akan ada sia-sia. Ayat 22, sebab kita tahu sebagai sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Iya, segala makhluk sama-sama mengeluh di sini, dan sama-sama merasakan sedih bersalin, dan bukan hanya mereka saja. Ya, ayat 23. Nah, ayat 22, kita semua pasti mengeluh. Siapapun yang mengenal Tuhan dan bahkan yang tidak mengenal Tuhan, saya kira ada rasa keluhan, mengeluh. Kenapa yang terjadi kayak gini ya? Aku dari dulu udah ini loh, udah dekat sama Tuhan, udah kayak gini, udah kayak gitu, udah pelayanan-pelayanan, kayak gini. Akhirnya, kok ini semua seperti ini jalannya? Oke, ini semua dulu. Kenapa? Ini buktinya di ayat yang ke-24. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, bukan hanya kita saja yang mengeluh, tetapi maksudnya orang yang di luar sana yang mengeluh, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh roh, artinya kita juga yang menerima karunia Roh Kudus. Kita yang sudah dititipkan Roh Kudus masing-masing pun juga sama, mengeluh, suka mengeluh. Tetapi pengharapan dilihat, bukan pengharapan lagi sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun. Siapa yang berharap sama Tuhan? Tuhan Yesus pada hari ini. Siapa yang berharap lagi? Yang berharap lagi, kita pasti punya pengharapan. Amin. Kita jangan pernah putus harapan. Tidak kesimpulan yang ingin saya bagikan. Saya tahu di sini pasti banyak sekali orang yang memiliki pengharapan. Ada pengharapan yang bagaimanapun, dan pergumulan terdalam sekali itu pasti kita miliki. Dari cara berharap kepada Tuhan ada 3 kesimpulan yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah carilah Tuhan dengan melihat sesuatu yang besar akan terjadi di waktu yang tepat. Cari Tuhan itu bukan ketika kita mau enak-enak aja, tetapi cari Tuhan karena kita juga dengan melihat sesuatu yang lebih besar akan terjadi suatu saat nanti. Karena ketika kita melihat yang apa yang ada sekarang, itu tidak akan cukup membuat kita bersyukur. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang mungkin menjadi pemandangan Tuhan, walaupun kita sendiri masih belum lihat, dengan cara kita bersyukur terus, akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi cari Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan melihat sesuatu yang lebih besar. Lalu yang kedua, boleh kita ingatlah sesusah-susahnya hidupmu, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Sesusah-susahnya kita itu masih ada orang yang lebih susah. Itu tadi terdapat dalam ayat yang ke-22. Kemudian yang ketiga, nantikanlah Dia dengan sepenuh hati. Nantikan Dia dengan sepenuh hati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya kan?
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, nantikan dia dengan sepenuh hatimu, dengan tekun dan dengan mengingat kebaikan pasti akan dinyatakan. Kita pemula mengatakan apa? Segala sesuatu ada waktunya. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Saya mau di sini setelah dari firman ini, mungkin boleh worship leader, boleh mengumumkan. Saya mau pulang dari sini, kita nggak lagi berpatokan sama diri sendiri, kita nggak lagi berpatokan sama masalah yang ada. Kita nggak lagi mengharapkan apa yang mungkin sudah menjadi pemikiran kita saat ini, tapi kita selalu mengharapkan Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah penolong kita. Bukan pernah menolong kita, tapi akan dan selalu menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Tuhan adalah pengharapanmu. Tuhan adalah pengharapanmu. Kita imani dan amini ini. Nah, Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau supaya kita berharap itu gak tanggung-tanggung. Berharap itu gak setengah-setengah, tapi keseluruhan. Kaulah pengharapan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kita semua yang berkumpul dan yang mau didoakan, saya undang untuk kita berdoa. Siapapun yang didoakan secara khusus, secara pribadi, dan ini tim doa akan membantu untuk kita bisa doakan sama-sama. Karena kita berharap sama Tuhan, kita berharap sama siapa-siapa. Tuhan sayang sama kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan rindu supaya kita itu jadi anak-anak yang total. Boleh kan? Di doa boleh kita langsung doakan. Kita Yes.